Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Erlen Daryani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola aktiva dan kewajiban jangka pendek sebuah perusahaan dengan efektif. Ini melibatkan mengelola persediaan, piutang, hutang, dan strategi keuangan lainnya. Selanjutnya, ada definisi modal kerja. Modal kerja merupakan total aset jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Ini mencakup kas, persediaan, piutang dagang, dan aset jangka pendek lainnya. Manajemen modal kerja memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk melunasi kewajiban segera. Selanjutnya ada komponen modal kerja. Yang pertama itu ada kas, dana tunai yang tersedia untuk membiayai pengeluaran sehari-hari perusahaan. Yang kedua ada piutang dagang, jumlah uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, persediaan barang yang dipegang oleh perusahaan untuk dijual kepada pelanggan. Yang keempat, hutang dagang, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemasok atau kreditur. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan dibagi menjadi 3, yaitu analisis permintaan, pengelolaan rental pasok, dan metode just in time. Untuk analisis permintaan itu apa sih? Analisis permintaan atau biasa juga disebut dengan demand analysis adalah sebuah studi tentang alasan menjadi permintaan untuk suatu produk. Permintaan adalah jumlah barang dan layanan yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pelanggan selama periode tertentu berdasarkan serangkaian kondisi ekonomi tertentu. Kenapa analisis permintaan sangat penting? Karena memungkinkan perusahaan untuk memprediksi dan mengelola permintaan akan produknya. Menganalisis data penjualan dan tren untuk memprediksi permintaan masa depan. Pengelolaan rantai pemasok yaitu mengoptimalkan rantai pemasok untuk meningkatkan efisiensi persediaan. Selanjutnya ada pengelolaan rantai pasok atau biasa juga disebut dengan supply chain management, merupakan suatu bentuk sistem organisasi yang bertujuan untuk menyalurkan produk maupun jasa kepada konsumen. Dalam siklus atau rantai ini ada beberapa organisasi yang bekerja dalam lingkup yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pengadaan barang serta menyalurkan hingga ke tangan konsumen. Nah, tujuan dari pengelolaan rantai pemasok itu apa sih? Pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai suplai melalui operasi waktu, lokasi, dan aliran kualitas bahan. Pengelolaan rantai pemasok sangatlah penting dilakukan untuk memperlancar proses produk dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen. Metode just in time mengurangi persediaan dengan pesanan yang lebih akurat dan efisiensi produk. Apa sih itu just in time atau JIT? Just in time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangatlah sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau full system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kualitas yang diminta. Selanjutnya ada manajemen piutang. Yang pertama ada kredit pelanggan, menentukan kebijakan kredit yang ditetapkan dan memantau pembayaran pelanggan. Yang kedua ada pengawasan piutang, mengontrol dan mengelola piutang dagang agar terhindar dari resiko gagal bayar. Dan terakhir, peralatan penagihan, menggunakan peralatan dan sistem otomatis untuk mempercepat proses penagihan.
Selanjutnya ada manajemen hutang. Manajemen hutang dibagi menjadi 3 proses, yaitu mengadakan modal, yaitu mencari sumber dana yang paling efektif untuk membiayai hutang perusahaan. Yang kedua ada manajemen pembiayaan, yaitu untuk mengatur jadwal pembayaran hutang agar tepat waktu dan menghindari denda atau bunga tambahan. Dan yang terakhir, yang ketiga, negosiasi kreditur, yaitu mengadakan negosiasi dengan kreditur untuk memperoleh kondisi pembayaran lebih menguntungkan. Strategi manajemen modal kerja dibagi menjadi 4, yaitu mengelola arus kas, pemantauan rasio modal kerja, peramahan keuangan, dan strategi pengurangan biaya. Untuk pengelolaan arus kas, memprioritaskan pengeluaran dan penerimaan untuk mempertahankan likuiditas. Dan apa sih itu pengelolaan arus kas? Arus kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide cash dan perencanaan kas. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rinci selama satu periode. Yang kedua ada pemantauan rasio modal kerja untuk mengukur kesejahteraan keuangan dengan membandingkan aset jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada peramalan keuangan. Peramalan keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dan tren untuk meramalkan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu strategi pengurangan biaya. Strategi pengurangan biaya adalah proses pengurangan biaya yang tidak terlalu memberikan keuntungan yang signifikan terhadap sebuah bisnis. Dengan kata lain, cost reduction bertujuan untuk mengurangi pemborosan atau waste dan meningkatkan produktivitas bisnis agar hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal dengan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada manfaat manajemen modal kerja. Yang pertama ada likuiditas yang lebih baik. Dengan mengelola modal kerja secara efektif, membantu memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk melunasi kewajiban segera. Yang kedua ada optimalisasi aset. Dengan manajemen persediaan piutang dan hutang yang baik, membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan aset jangka pendeknya. Yang ketiga, mengurangi resiko finansial. Dengan mengendalikan modal kerja, perusahaan dapat mengurangi resiko kekurangan likuiditas atau gagal bayar. Ada klasifikasi modal kerja. Klasifikasi modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja sementara. Untuk modal kerja permanen, yaitu sejumlah aktiva lancar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum jangka panjang. Dan modal kerja sementara yaitu merupakan investasi dalam aktiva lancar yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan musiman. Jenis-jenis modal kerja menurut W.B. Taylor dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja permanen ini sifatnya terus-menerus atau berkelanjutan. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Sedangkan modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk memperluas produksi perusahaan. Ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel atau juga disebut dengan variable working capital. Kerja variabel terdiri dari beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda untuk perusahaan. Yaitu yang pertama ada modal kerja musiman. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musiman. Yang kedua ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang setiap perubahannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga yaitu modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarannya dapat berubah-ubah dikarenakan keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Ada pemogokan buruh, bencana alam, sehingga perubahan ekonomi yang mendadak. Periode perputaran modal kerja.
Periode perputaran modal kerja adalah di mana dari saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali menjadi kas. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan see you di next video. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.